Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal, diberi taufiknya dalam melakukan ibadah kepada Allah, dalam menuntut ilmu, memahami agama Allah, dan senantiasa al-muslim, al-mu'min, al-muslimah, al-mu'minah memohon kepada Allah Azza wa Jal agar senantiasa diberi taufiknya dalam beramal dengan ilmu, dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah Azza wa Jal, ilmu agama, dalam meningkatkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kitab Taqribul Faraid yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Bab yang akan kita bahas tentang aul. Aul ini satu kasus dalam al-faraid yang membutuhkan penyelesaian yang tidak lazimnya. Artinya tidak bisa langsung dibagi ketika kita mengetahui bagian-bagian yang telah ditetapkan, melainkan ada metode penyelesaiannya. Jadi ada langkah-langkah penyelesaiannya yang nantinya bagian masing-masing ahli waris itu akan dikurangi. Baik, kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, kalau sebelumnya telah dijelaskan tentang usul masail, asal-asal masalah yang ada dan mungkin terdapat pada kasus-kasus faraid, itu ada 7 asal masalah yang disepakati. Asal masalah 2, asal masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 8, asal masalah 12, dan asal masalah 24. Apa itu asal masalah? Telah kita jelaskan. Asal masalah ini kunci dalam menyelesaikan permasalahan faraid nantinya. Dengan kita mengetahui asal masalah ini, akan mudah menyelesaikan pembagian secara hisabiyah, secara hisab, penghitungan matematiknya, dan akan bisa terselesaikan dengan betul. Jadi asal masalah dalam faraid ini adalah bab yang penting bagi penuntut ilmu tentang ilmu faraid. Asal masalah adalah bilangan terkecil yang bisa terbagi kepada masing-masing bagian ahli waris tanpa ada pecahan nantinya. Baik. Dari ketujuh asal masalah ini telah kita sampaikan pula pada kesempatan sebelumnya,
ada 3 asal masalah yang akan mengalami aul, yang akan mengalami peningkatan. Dari 7 asal masalah ini, ada 3 asal masalah yang akan mengalami peningkatan, yang kemudian akan hasilnya atau samrohnya, natijahnya, bagian masing-masing ahli waris akan dikurangi. 3 asal masalah itu adalah asal masalah 6, asal masalah 12, dan asal masalah 24. Kemudian al-muallif menjelaskan pula di sini dengan contoh-contohnya. Asal masalah 6 akan mengalami peningkatan 4 kali. Asal masalah 6 akan mengalami peningkatan 4 kali. Kok bisa diketahui demikian? Al-ulama ahl faraid telah meletakkan kaidah-kaidah ini, sehingga talib ilm, penuntut ilmu, tinggal mempelajari dan memahaminya. Asal masalah 6 akan meningkat menjadi 7, terkadang menjadi 8, sesekali menjadi 9, dan sesekali menjadi 10. Jadi meningkat 4 kali. Nanti akan kita contohkan. Asal masalah 12 akan mengalami peningkatan 3 kali. Meningkat menjadi 13, meningkat menjadi 15, dan meningkat menjadi 17. Adapun asal masalah 24 akan mengalami peningkatan sekali, yaitu ke 27. Baik. Apa itu aul? Yaqul al-muallif hafizahullah, al-aulu lughatan az-ziyadah. Al-aul secara bahasanya itu adalah ziyadah, bertambah, meningkat. Ini secara bahasanya. Qal istilahan ziyadatu sihamil warasati ala asli mas'alatihim. Bertambahnya siham, bagian warisan atau bagian ahli waris, ala asli mas'alatihim, yang melebihi asal masalahnya. Jadi bertambahnya bagian ahli waris yang melebihi asal masalah mereka. Natijah al-aul, dari aul ini akan terjadi pengurangan bagian. Kok bisa terjadi demikian? Naam, bisa terjadi karena tidak ada dalil yang mendahulukan salah satunya. Aul pertama terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwasanya aul pertama terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika dihadapkan kasus seorang meninggalkan suami dan 2 saudara perempuan kandung. Ini contoh sering kali kita contohkan, dan jika talib ilm, penuntut ilmu, mempelajari tentang faraid al-aul, biasanya banyak dijumpai contoh-contoh ini. Ketika seorang wanita meninggalkan suami dan 2 saudara perempuan kandung,
al-mayyit tidak punya anak, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kecuali suami dan 2 saudara perempuan kandung. Kalau kita melihat bagian masing-masing sesuai ketetapan Allah Azza wa Jal, suami bagiannya adalah setengah. Suami bagiannya adalah setengah. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian para suami, setengah bagian dari apa yang ditinggalkan oleh istri jika istri al-mayyit tidak meninggalkan anak. Setengah. 2 saudara perempuan kandung, bagiannya 2/3. Ada bagian setengah, ada bagian 2/3. Kalau penuntut ilmu paham matematika sudah jelas. Oh, ini bagaimana membaginya? Atau ini lebih dari 1 gitu loh. Apa dalilnya? 2/3 An-Nisa ayat 176. An-Nisa ayat 176. Di sana dijelaskan bagian 2 saudara perempuan kandung 2/3. Baik, jika peninggalan, ini seringkali kita sampaikan, jika peninggalan anggaplah 300 juta, suami 150, 2 saudara perempuan kandung 2/3 dari 300 juta, 200 juta. 200 tambah 150, 350. Kalau kita lihat, padahal peninggalannya cuma 300. Padahal peninggalannya cuma 300. Baik. Contoh ini seringkali disampaikan suami 2 saudara perempuan kandung. Hak suami adalah setengah. Hak 2 saudara perempuan kandung adalah 2/3. Kalau kita lihat, ini dalilnya jelas. Dan tidak ada dalil yang mendahulukan suami atau mendahulukan salah satunya. Jadi ketika hal ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sempat bingung bagaimana menyelesaikannya. Kemudian karena dia tidak mendapatkan, tidak ada dalil ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak mendapatkan dalil mana yang didahulukan. Misalkan tadi harta 300 juta. Oh, kalau itu 150. Kita kasih misalkan. Kalau gitu sisanya di sini berapa? 150. Kurang kalau gitu dia. Karena mestinya dia mendapatkan 200 juta. 2/3 dari 300 adalah 200. Tidak ada dalil yang mendahulukan. Kalau didahulukan suami, 2 saudara perempuan kandung akan menuntut. Demikian pula kalau didahulukan ini, suami akan menuntut haknya. Padahal ini peninggalan cuman, jadi kalau kita kasih, oh ini kita kasih 2/3-nya adalah 200. Kalau gitu di sini ada 350. Dari mana 50 ini? Siapa yang mau nomboi? Padahal cuman 300 juta peninggalannya. Nah, ini seringkali kita sampaikan ya.
saat itu Zaid ibn Thabit mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk diaulkan. Diaulkan bagaimana? Nah, ini yang kita proses penyelesaiannya ini yang mesti difahami. Bagaimana penyelesaiannya? Kita mencari, oh ini kalau gitu 6. Asal masalahnya 6. Ini telah kita jelaskan, ini asal masalah. Asal masalah. 6 ini asal masalah. Baik. Setengah dari 6 adalah 3. 2/3 dari 6 adalah 4. Lalu kita jumlah 4 tambah 3 adalah 7. Dengan kata lain, suami haknya 3/7. 2 saudara perempuan kandung haknya 4/7. Kalikan tadi 300 juta. Nah, tinggal dihitung saja hasilnya. Jadi inilah aul. Ziyadatu as-siham wa naqsun fi ziyadatu yaqul muallif ziyadatu as-sihami al-warasa ala asli mas'alatihim. Ziyadatu sihami aslil ziyadatu sihamil warasa ala asli mas'alatihim. Bertambahnya bagian ahli waris atas asal masalahnya, natijahnya yang menghasilkan apa? Bagian-bagian mereka itu akan berkurang. Bagian-bagian mereka akan dikurangi sesuai porsinya. Suami kurang 3/7, asalnya 3/6, namun dikurangi sedikit. 2 saudara perempuan asalnya 4/6. 4/7 menjadi 4/7 dikurangi. Kalikan peninggalannya. Ini peninggalannya. Ini peninggalannya. Peninggalan atau harta yang ditinggalkan. Jadi inilah aul pertama kali terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan tidak ada yang menyelisihi saat itu. Ada pendapat Ibnu Abbas, namun pendapat itu tidak ada yang meneruskan selanjutnya. Baik. Adapun dalil-dalil aul ini, di antara yang dikatakan oleh muallif, keumuman firman Allah Azza wa Jal atau mutlak firman Allah Azza wa Jal ketika ayat-ayat yang menegaskan tentang bagian-bagian itu tidak bisa dirubah lagi. Ini setengah, dalilnya jelas. 2/3 dalilnya juga Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi SAW yang menegaskan al-hiqul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Jadi keumuman hadis yang menegaskan berikanlah hak ahli waris itu sesuai dengan ketetapannya. Saat kita menjumlahnya, kita kurangi untuk menyelesaikan pembagiannya. Baik. Aul, sebagaimana tadi kita jelaskan, ini sebagai kata kuncinya dulu atau sebagai contoh yang pertama ya. Ini aul 6 menjadi 7. Tadi kita katakan 6 itu akan mengalami aul 4 kali. Kita ambil contoh ini saja. Kita renungkan contoh-contoh yang lain. Suami, 2 saudara perempuan kandung, dan ibu.
Baik, kita lihat. Suami bagiannya setengah. 2 saudara perempuan kandung bagiannya 2/3. Ibu bagiannya 1/6. Ini contoh aul yang 6 menjadi 8. Asal masalahnya 6. 3, 4, 1. Sehingga yang 6 ini menjadi 8. Ini contoh yang ini aul 6 menjadi 7. Aul 6 menjadi 8. Baik. Bisa dicontohkan yang lain. Suami 2 saudara perempuan kandung, ibu 1 saudara perempuan seibu. Suami bagiannya setengah. 2 saudara perempuan kandung bagiannya 2/3. Ibu 1/6. 1 saudara perempuan seibu 1/6. Asal masalahnya 6. 3, 4, 1, dan 1. Kalau kita jumlah 1 ditambah 1, 2 ditambah 4, 6 ditambah 3, 9. Jadi dari contoh ini aul 6 menjadi 7. Di sini 6 menjadi 8. Di sini 6 menjadi 9. Kita sampingnya kita buat lagi. Contoh yang suami 2 saudara perempuan kandung, ibu 2 saudara perempuan seibu. Suami bagiannya setengah. 2 saudara perempuan kandung 2/3, ibu 1/6, dan 2 saudara perempuan seibu 1/3. Asal masalahnya 6, 3, 4, 1, dan 2. Oh, kok bisa demikian? Ya, jelas lah. 2, 3, 7, 10. Inilah beberapa contoh. Ini beberapa contoh kasus aul dan kita menyelesaikannya dengan penghitungan demikian. Penyelesaiannya asal masalahnya dicari, kemudian ditotal, dijumlah agar ketemu nantinya. Dengan kata lain, pada kasus ini anggaplah ada 4 contoh. 1, 2, 3, 4. Pada contoh yang pertama, aul 6 menjadi 7. Asal masalah 6 menjadi 7. Penyelesaiannya ya demikian. Suami bagiannya setengah, 2 saudara perempuan kandung 2/3. Asal masalahnya, jadi kita belum bisa menetapkan ini kecuali asal masalahnya. Asal masalahnya antara 2 dengan 3 adalah 6 nantinya. Jadi asal masalahnya ini antara 2. Jadi asal masalah ini diambil dari ini dengan ini 6. Dan itu kita telah jelaskan ya. Ketika kita jumpai 6, kita tulis 6. Setengah dari 6 adalah 3. 2/3 dari 6 adalah 4. Kita jumlah 4 tambah 3 adalah 7. Kita ganti. Yang 6 kita ganti menjadi yang baru yaitu 7. Sehingga bagiannya dikurangi. 3/7, 4/7. Yang pasti 3/7 lebih kecil dari 3/6. 4/7 lebih kecil daripada 4/6. Sama di sini.
Di sini juga demikian. Suami bagiannya setengah, 2 saudara perempuan kandung bagiannya 2/3, ibu bagiannya 1/6. Ini dalilnya telah jelas. Dalil-dalil ini telah jelas. An-Nisa, suami setengah, An-Nisa ayat yang ke-12. 2 saudara perempuan kandung 2/3, An-Nisa ayat 176. Ibu 1/6, An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi sekali lagi kita lihat, ada 3 angka ini. Mana asal masalahnya? Ini asal masalah 6. 6 ini menjadi asal masalah. Angka 6 bisa membagi kepada 2, 3, dan 6. 6 kita tulis. Setelah itu setengah dari 6 adalah 3, 2/3-nya 4, 1/6-nya adalah 1. Kita total, kita jumlah menjadi 8. Kita ganti asal masalah 6 dengan yang baru yaitu 8. Inilah yang dinamakan aul 6 menjadi 8. Aul 6 menjadi 8. Kalau tadi ini aul 6 menjadi 7. Dengan kata lain, bagian suami nantinya 3/8. 2 saudara perempuan kandung 4/8. Lebih kecil daripada 4/6. Yang tahu matematik sudah jelas ini. 4/6 lebih besar daripada 4/8. 4/8 lebih kecil daripada 4/6. Ini 1/8 lebih kecil daripada 1/6. Dengan kata lain, masing-masing haknya itu dikurangi. Makanya hasil aul, natijat al-aul, kata muallif, natijatu al-aul, dikatakan oleh beliau, natijatul aul naqsu nasibi kulli waris. Jadi natijatul aul, apa yang dihasilkan dari aul ini adalah naqsu nasibi kulli waris. Akan dikurangi bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian akan adil. Dengan demikian akan terbagi dan tidak ada yang komplain nantinya. Suami pada contoh yang ketiga, aul 6 menjadi 9. Suami kita tulis. Jadi ini yang wajib kita ketahui, itu langkah-langkahnya. Ini langkah pertama, kita tetapkan bagiannya. Langkah pertama, setelah kita mengetahui ahli warisnya, ahli warisnya ada suami, ada 2 saudara perempuan kandung, ada ibu, ada saudara perempuan seibu misalkan. 1. Angka-angka ini penting ya, jumlah ini, angka-angka ini penting. Ketika kita telah mendapati ini, kita tetapkan bagian-bagiannya sesuai dengan ketetapan Allah. Oh, ini setengah. Suami setengah, tidak ada anak, si mayit tidak meninggalkan anak. 2 saudara perempuan kandung 2/3. Ibu 1/6. Saudara perempuan seibu 1/6. Setelah itu kita lihat asal masalahnya. Ada 2. Oh, asal masalahnya 6. Dengan demikian, selanjutnya kita lihat 3 sama 4, 7, 8, 9. Asal masalah yang baru 6 kita ganti menjadi 9. Inilah aul 6 menjadi 9. Kalau yang di sebelahnya aul 6 menjadi 10. Sama, bedanya di sini. Di sini 1 saudara perempuan seibu, di sini 2 saudara perempuan seibu. Jadi kalau kita lihat 4 contoh ini, kita akan jumpai aul 6 meningkat. Kadang meningkat menjadi 7, bisa meningkat menjadi 8, bisa meningkat menjadi 9, bisa meningkat menjadi 10. Sebagaimana pada contoh-contoh ini. Apakah hanya ini saja contohnya? Tidak ada contoh-contoh yang lain. Ini sebagai bahan saja, sebagai contoh. Namun ada contoh-contoh yang lain nanti dalam faraid
aul 6 menjadi 7 itu, aul 6 menjadi 8, atau menjadi 9, atau menjadi 10, ada contoh-contoh yang lain. Kalau ini diganti yang sekandung menjadi sebapak, akan juga meningkat sama. Baik. Taib. Jadi ini aul, sekali lagi, satu kasus dalam faraid yang membutuhkan penyelesaian tersendiri. Jadi yang membutuhkan penyelesaian tersendiri. Artinya penyelesaiannya dengan mengurangi bagian masing-masing karena terjadi peningkatan tadi itu. Dikurangi bagian masing-masing. Yang asalnya 3/6 menjadi 3/8. Bisa menjadi 3/7. Atau 3/9. Dan seterusnya. Baik. Bagaimana contoh aul 12? Kalau tadi kita katakan dan disampaikan oleh muallif di sini, aul 6 meningkat 4 kali, telah kita contohkan. Meningkat menjadi 7, meningkat menjadi 8, meningkat menjadi 9, dan meningkat menjadi 10. Bagaimana contoh aul 12? Aul 12 meningkat 3 kali. Kita langsung contohkan ya. Aul 12 meningkat 3 kali. Meningkat menjadi 13, meningkat menjadi 15, dan meningkat menjadi 17. Bagaimana contohnya? Dikatakan di sini oleh muallif, seorang laki-laki meninggalkan istri, 2 saudara perempuan kandung, dan ibu, katakanlah. Kita manfaatkan contoh-contoh ini dan kita ganti sedikit. Aul yang dicontohkan oleh muallif, yang meninggal adalah suami. Seorang laki-laki meninggalkan istri, 2 saudara perempuan kandung, anggaplah tambah ibu. Istri bagiannya 1/4. 2 saudara perempuan seibu mendapatkan bagian saudara perempuan kandung ya. 2 saudara perempuan kandung 2/3. Ibu mendapatkan 1/6. Kita lihat asal masalahnya dari 3 angka ini. Kita jumpai asal masalah yang bisa membagi adalah 12. Artinya angka 12 bisa membagi kepada 4, 3, dan 6. Jadi di sini 3, di sini 8, di sini 2. Kalau kita lihat, kita total, kita jumlah, dua ditambah 8, 10 ditambah 3 adalah 13. Dengan kata lain,
bagian istri nantinya 3/13. 8/13, 2/13. Kalikan peninggalannya. Oh, peninggalannya ada 400 juta misalkan. Nah, tinggal dihitung hasilnya berapa. Jadi, ini peninggalannya. Peninggalan. Ini aul. Ini terjadi aul. Aul 12 menjadi 13. Ini aul 12 menjadi 13. Sekali lagi, istri 1/4. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. 2 saudara perempuan kandung. An-Nisa ayat yang ke-176. Ibu An-Nisa ayat yang ke-11. Kemudian muallif mencontohkan. Di sini dicontohkan aul 12 menjadi 15. Bagaimana contohnya? Contoh ini kita kembangkan. Istri, 2 saudara perempuan kandung, ibu, 1 saudara perempuan seibu. Istri mendapat bagian 1/4, 2/3, 1/6, dan 1/6. Nah, ini juga sama nantinya kita lihat. Oh, ini 12. Asal masalahnya 12. Ini kita lihat antara angka-angka ini. 12 ini yang bisa membagi dengan habis. Oh, ini 3, 8, 2, dan 2. Kita jumlah. 2 ditambah 2, 4 ditambah 8, 12 ditambah 3, 15. Nah, ini menjadi 15. Ini contoh aul 12 menjadi 15. Jadi dengan kata lain nantinya ini bagiannya adalah 3/15, 8/15, 2/15, 2/15. Kalikan peninggalannya. Baik, contoh yang ketiga. Istri, 2 saudara perempuan kandung, ibu, 2 saudara perempuan seibu. Ini bisa dikatakan contoh yang ketiga. 1/4, 2/8, 2/3, 1/6, dan 1/3. Di sini 1/4-nya adalah 3, 8. Di sini 2. Di sini 4. Kita total 6 ditambah 8, 14, 17. 3/17, 8/17, 2/17, 4. Langkah-langkah ini wajib dilakukan, harus dilakukan bagi penuntut ilmu ketika menyelesaikan masalah aul. Jadi aul, sekali lagi, aul 12 meningkat 3 kali, meningkat menjadi 13 pada contoh ini, dan ada contoh-contoh yang lain nantinya. Meningkat menjadi 15 pada contoh ini,
meningkat menjadi 17 pada contoh ini. Ini contoh aul 12 meningkat 13, 15 dan 17. Lalu apakah ada contoh-contoh yang lain? Ada contoh-contoh yang lain sebetulnya. Namun minimal kita fahami metode penyelesaiannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, dan ini kadang ditanya oleh penuntut ilmu. Bagaimana kita mengetahui masalah itu terjadi aul ataukah tidak? Yang pasti kita tetapkan dahulu bagian masing-masing ahli waris. Ketika kita telah menetapkan dengan benar hak-hak ahli waris itu, akan diketahui nantinya. Jika melebihi asal masalahnya, melebihi satu gitu, tidak mungkin tidak ketemu dengan asal masalahnya meningkat, maka akan dikatakan aul nantinya. Atau akan terjadi aul. Akan terjadi aul. Tapi jika kurang dari asal masalahnya, itu nanti masalah yang lain. Masalah rot nantinya akan dijelaskan. Jadi kapan kita mengetahui terjadi aul ataukah tidak? Dengan kita menetapkan bagian-bagiannya dan menghitungnya. Dengan demikian kita akan mengetahui apakah terjadi aul ataukah tidak. Baik, yang terakhir, aul 24 menjadi 27. Aul 24 menjadi 20. Aul 24 akan meningkat satu kali, yaitu meningkat menjadi 27. Meningkat menjadi 27. Bisa dicontohkan pada kasus berikut. Aul 24 menjadi 27 bisa dicontohkan pada kasus seorang meninggalkan istri, 2 anak perempuan, ada ayah, ada ibu. Bagian istri adalah 1/8. Mengapa? Karena si mayit memiliki 2 anak perempuan. 2 anak perempuan bagiannya 2/3. Ayah 1/6 plus asobah jika ada. Jika ini ada. Tapi kita lihat apakah ada, apakah tidak. Kita lihat asal masalahnya. Di sini ada 24 sama 6 sama 6. Kita jumpai ada 24. Artinya asal masalah 24 ini akan membagi dengan hak-haknya ini dengan habis. Berapa 1/8 dari 24 adalah 3. 2/3 dari 24 adalah 16. 1/6 dari 24 adalah kita jumlah 16, 24, 27. Ini contoh
asal masalah 24 meningkat menjadi 27. Dengan kata lain di sini 3/27. 16/27, 4/27, 4/27 kalikan peninggalannya. Oh, peninggalannya ada 500 juta. Peninggalannya ada 500 juta. Dalam hal ini tinggal dihitung kalkulator. Nah, nanti akan ketemu nantinya. Ini aul 24 menjadi 27. Ini yang dicontohkan oleh muallif Syekh Abdurrahman Ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah dalam kitabnya. Apakah ini saja aul 24 menjadi 27? Tidak, ada contoh yang lain. Ada contoh yang lain. Bisa dicontohkan yang lain, insya Allah ada contoh-contoh yang lain. Minimal gini, minimal sebagaimana tadi kita sampaikan, talib ilm, penuntut ilmu khususnya, dalam menghadapi kasus yang demikian, mengetahui langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bagaimana ketika dihadapkan dalam masalah aul. Penyelesaiannya kita tingkatkan setelah kita mengetahui asal masalahnya. Di sini ada beberapa latihan sebetulnya, dan ini sangat baik bagi talib ilm, bagi penuntut ilmu dalam menyelesaikan beberapa kasus aul sebetulnya. Nah, ini yang mungkin kita sampaikan, poin-poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini tentang poin-poin masalah aul. Sekali lagi, aul adalah satu kasus yang membutuhkan, kasus dalam faraid yang membutuhkan penyelesaian yang beda dari yang lain. Dengan kita mengetahui asal masalahnya, jika ada peningkatan, karena ada peningkatan maka kita kurangi bagian masing-masing. Jadi aul terjadi pada asal masalah 6, asal masalah 12, dan asal masalah 24. Selain itu tidak akan terjadi aul. Asal masalah 2 tidak mungkin terjadi aul. Asal masalah 3 tidak akan terjadi aul. Asal masalah 4 tidak akan terjadi aul. Asal masalah 8 tidak akan terjadi aul. Bagaimana demikian? Ini al-ulama telah melihat banyak kasus-kasus dalam faraid dan ditetapkan dengan kaidah-kaidahnya hanya 3 asal masalah yang mengalami aul. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini tentang aul, dan insya Allah bahasan ini kita lanjutkan, atau bahasan kitab Taqribul Faraid kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Aqulu qauli hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.